Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Gini Ustaz, Sauzi sehat. Alhamdulillah Ustaz. Gini Ustaz, 2 hari ini lagi viral nih Ustaz terkait apa? terkait apa? Ya ada Ustadz yang berpoligami, terus banyak dari ikhwan kita screenshot dan share ke media. Terus gimana kita menyikapinya Ustaz? Baiknya sebagai tulab. Masya Allah. Alhamdulillah kalau ada istilahnya yang mulai sebetulnya poligami itu satu hal yang sunnah ya, satu hal yang sunnah, satu hal yang baik, yang ini menjadi sebuah solusi bagi kehidupan rumah tangga seseorang ya. Kalau ada seorang ustadz atau ikhwan kita yang bisa dan mampu, ya alhamdulillah kita dukung, kita beri doa, kita ucapkan selamat ya. Tetapi ya sebagian dari kita atau sebagian dari masyarakat ini ada yang paham terhadap poligami tersebut, ada yang tidak paham ya, baik paham secara syariatnya ataupun paham bagaimana kita mensikapinya. Tentunya teman-teman yang men-share kemudian menyebarkan berita ini niatnya baik untuk memberikan kabar doa, kemudian menyebarkan kabar gembira ini kepada masyarakat ya. Ini tentunya juga tidak masalah ya, tetapi kalau sampai itu nanti jatuh kepada ghibah ya, ini yang tidak diperbolehkan, karena ghibah ini sudah dilarang oleh agama Islam. Ya kata ba'dukum ba'dan, janganlah kalian saling ghibah di antara satu dengan yang lainnya ya. Poligami ini juga banyak yang istilahnya di masyarakat belum paham. Ada yang menjadikan poligami itu sebagai satu hal yang berat, satu hal yang momok ya, karena ada sebagian dari orang-orang yang melakukan poligami itu tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan kemampuan. Akhirnya apa? Akhirnya seolah-olah poligami ini menjadi sebuah masalah besar ya, yang menjadikan kontra di masyarakat ya. Akhirnya apa? Tatkala ada orang poligami ini kemudian dicibir, dicela, dianggap satu hal yang dolim ya. Ya ini satu hal yang salah tentunya ya. Makanya kita tambahkan dari yang kita sampaikan, teman-teman yang menyebarkan ini sekedarnya sajalah ya, sekedarnya saja, seukuran, tanpa harus kita pengen istilahnya agar dunia tahu. Karena yang kewajiban untuk memberikan kabar kepada masyarakat itu ya beliaunya sendiri yang nikah. Ulim walau bisyat, dirikanlah walimah walaupun dengan sekedar 1 ekor kambing. Itu tujuannya khitabnya adalah kepada yang menikah, bukan untuk kita. Kalau kita ingin mendoakan ya doakan dijabri secara langsung ya, tidak harus dengan meng-share-share kemana-mana. Takutnya berita ini jatuh kepada orang-orang yang tadi, yang kontra tadi, yang benci dengan poligami. Akhirnya si orang-orang ini yang tidak paham ini mencela, mencibir ya, menjatuhkan, membuli seorang ustadz ini demikian. Ini adalah satu hal yang tidak pantas nanti ya. Ustadznya tidak tahu apa-apa kemudian kok dicibir ya. Ini satu hal yang tidak baik tentunya. Jadi sekedarnya saja ya, kalau kita ingin doakan dengan hati kita ya, tidak beliau tidak harus tahu juga masalah ya. Karena doa, salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah SWT adalah doa dari seseorang yang didoakan itu tidak tahu ya, dari doanya ya. Jadi secara umum alhamdulillah ini satu hal yang luar biasa. Kita anjurkan pada teman-teman, tidak cuma pada ustadz aja, teman-teman atau antum kalau mampu ya, mampu ilmu, mampu fisik ya, mampu finansial, silahkan ya. Tentunya nanti dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang ada, tidak cuma asal ya, berani ya. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Enggak tega Ustaz. Ya harus tega. Masalah tega dan tidaknya itu begini, bukan masalah tega dan tidaknya ya. Ini seorang wanita ini perlu ada pendekatan ya. Kadang-kadang mereka kan cuma sekedar takut yang tidak beralasan ya.
wanita dan pria itu memang punya fitrah yang berbeda. Ya, wanita memang bisa cuma mencintai satu laki-laki, tetapi kalau seorang pria ini bisa mencintai beberapa wanita. Makanya Allah mengatakan fatobalakum, fankihu matobalakum minan nisa, maka nikahilah wanita-wanita yang baik dari kalian, ya 2 atau 3 atau 4 itu. Jadi tidak masalah, ya tidak masalah. Ya, bukan berarti kemudian wanita nanti terus terkurangi cintanya dari suaminya, tidak. Malah ini yang sebetulnya adalah seorang pria itu sendiri, ya, karena dia akan menjadikan atau akan menanggung sebuah amanah yang besar. Istri 1 amanahnya besar, tambah lagi istri 2 amanahnya besar. Jadi tanggung jawab yang besar, baik tanggung jawab secara di hadapan Allah SWT secara agama, karena kewajiban suami untuk mensolehkan atau mensolehkan istri-istrinya itu merupakan tanggung jawab yang besar, yang tidak sepele gitu. Ya begitu. Kalau antum mampu nanti kita dukung, kita doakan. Tahu betul. Iya. Terus abang nggak pantat? Masya Allah. Ya semoga Allah memberikan kemudahan, amin, memberikan kemampuan. Amin. Ya tapi gini ya, kalau saya pribadi itu ibarat ibarat lampu ya. Lampu itu masih 5 watt yang masih meredup menerangi kamar 5x5. Ya kalau saya nanti kamarnya lampunya sudah bisa menerangi satu ruangan besar, ya nanti mungkin ya. Amin. Kita lihat sesuai dengan kemampuan kita, tidak perlu memaksakan diri, karena poligami itu bukan satu hal yang wajib. Ya, yang wajib adalah tanggung jawab pada istri yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah merupakan satu hal yang sunnah, satu hal yang sebagai solusi. Ya, kalau kita sudah cukup dengan yang pertama satu, ya alhamdulillah kita cukup dengan satu yang pertama, kita didik istri kita didik anak-anak kita. Tapi kalau memang harus kita mengambil solusi 2 atau 3 atau 4, ya diperbolehkan. Ya, tetapi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, jangan sampai kita meninggalkan satu hal yang wajib, kita mengambil yang sunnah. Ya, ini yang kadang-kadang teman-teman ini tidak paham. Ya, bukan berarti kita tidak mau, tetapi setiap orang atau setiap ustadz itu punya kondisi masing-masing, punya keadaan masing-masing. Nah, tapi secara ilmu insya Allah semua ustadz sepakat bahwasanya poligami itu adalah merupakan satu hal yang syar'i, satu hal yang dianjurkan. Masya Allah. Nah, sudah terang nih, sudah terang, ada gambaran dah. Apa nantum ini? Insya Allah. Jaga hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.